Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menginput saldo awal. Sebelumnya pastikan bahwa akun-akun di Zahir sudah sesuai dengan akun-akun perusahaan. Jika memang ada yang belum sesuai, kita bisa klik di sini data rekening, kita klik. Oke, di sini ada akun-akunnya ya. Nah, jika memang kita ingin mengganti nama akun tersebut, kita bisa klik 2 kali. Oke, di sini namanya bisa kita ubah ya. Kalau sudah sesuai, kita klik rekam. Nah, lakukan itu pada semua akun-akun yang memang belum sesuai. Jika sudah semuanya sesuai, untuk menginput saldo awal, kita bisa klik setting, lalu saldo awal akun. Oke, di sini ada akun-akunnya. Yang pertama, kas kecil. Oke, sesuaikan dengan saldo awal perusahaan. Di sini tertera 10 juta. 10. Selanjutnya kas 20 juta. Ini selanjutnya bank 70 juta. Selanjutnya ada piutang usaha 72 juta. Selanjutnya ada PPN dibayar di muka. Cari PPN dibayar di muka ini ya. PPN dibayar di muka 15 juta. 15 juta. Selanjutnya ada PPh 23 dibayar di muka. PPh 23. Oke, ini PPh 23 4.580.000. 4.580.000. Selanjutnya ada peralatan. Oh, ini dia peralatan 20 juta. Akumulasi penyusutan peralatan. Ya, untuk akumulasi jangan lupa diberikan tanda minus. Minus 4.180. 4.100. Oke. Selanjutnya kendaraan 430 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan, jangan lupa diberikan minus 22.400. Oke, selanjutnya ke hutang. Yang pertama ada hutang usaha 47 juta. Selanjutnya hutang komisi penjualan. Itu 18 juta. Selanjutnya ada hutang PPN. Itu 15 juta. Selanjutnya ada hutang bank. Ini hutang bank 35 juta. Selanjutnya modal disetor 425 juta. Dan yang terakhir ada laba ditahan sebesar 75 juta. Oke.
Oke, selanjutnya pastikan di bawah ini nilai sebesar Rp0 akan dialokasikan pada akun sementara. Di sini harus 0 ya, artinya balance. Neraca saldo awalnya balance. Kita klik rekan. Nah, sudah selesai, kita memasukkan saldo awal akun. Step selanjutnya, kita akan masukin saldo awal piutang. Sebelum itu, pastiin dulu kita udah masukin data-data customer-nya. Untuk masukin data-data customer-nya, kita bisa klik name and address data, lalu klik new dan masukin data-datanya. Untuk customer yang pertama, kita punya Cosburn Voyage yang pakai ID-nya itu C001 dan kita masukin type customer dan type company. Terus habis itu setelah udah, kita klik save dan begitu juga selanjutnya. Selanjutnya ada itu Hotel Shangri-La company-nya, kita type-nya juga sama customer, type company juga. Terus habis itu kita klik save. Selanjutnya ada company-nya Local Boarding School, type-nya tetap customer dan tipenya tetap company. Terus kita klik save. Setelah kita masukin nama-nama company-nya, nanti bakalan muncul kayak gini. Itu ada semua Local Boarding School, Hotel Shangri-La sama Cosburn Voyage-nya. Terus habis itu ini kita klik close saja untuk masukin saldo piutangnya. Untuk masukin saldo piutangnya, kita bisa klik settings, terus habis itu ada opening balance, terus habis itu kita klik account receivable opening balance untuk masukin saldo piutangnya. Setelah itu klik dulu dan bakalan muncul tanggal ini. Kita masukin aja customer name-nya Cosburn Voyage, tanggalnya itu 14 September 2019, invoice nomornya itu INV001, kita masukin receivable value-nya itu 15.600.000. Terus habis itu kita klik save. Selanjutnya kita masukin customer yang kedua itu Hotel Shangri-La, di tanggalnya itu 30 November 2019, invoice nomornya INV002. Kita masukin receivable value-nya itu 35.500.000. Selanjutnya kita klik save. Untuk customer yang terakhir, Local Boarding School, ini kita masukin customer name-nya, tanggalnya tanggal 5 Desember 2019, invoice number-nya itu INV003, receivable value-nya itu 20.900.000. Habis itu kita bisa klik save. Setelah kita masukin saldo piutang masing-masing customer, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini, dan total piutangnya itu ada 72 juta. Terus habis itu kita bisa klik close aja. Sekarang kita akan menginput saldo awal hutang usaha. Caranya adalah, yang pertama kita harus memasukkan nama-nama perusahaan sebagai vendor terlebih dahulu. Di kolom data-data, di sini kita bisa pilih data nama alamat untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Di sini baru tersedia nama-nama customer untuk saldo awal piutang. Untuk menginput saldo awal hutang, kita perlu menambahkan nama-nama vendor. Caranya klik tanda plus untuk add data. Bisa kita lihat, yang pertama ada PT Elektronik Indonesia. Kita akan input ini ke dalam Zahir. Di sini customer-nya bisa kita ganti menjadi vendor, lalu jenisnya adalah company. Selanjutnya lengkapi dengan informasi-informasi yang tersedia. ID-nya adalah V001 sesuai yang tertera di soal. Kita copy paste saja. Nama perusahaannya PT Elektronik Indonesia. Di sini juga bisa kita copy paste saja. Karena di sini tidak ada informasi lainnya, maka informasi bisa kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita bisa rekam dan ini bisa kita klik ya. Selanjutnya, ulangi step-step seperti tadi untuk memasukkan nama vendor lainnya.
Klik tanda plus untuk add data. Bisa kita ganti jadi vendor dan jenisnya masih company. Untuk ID-nya yaitu V002. Sama seperti tadi, kita kopas saja. Lalu nama perusahaannya adalah Supermarket Happy. Setelah itu kita bisa klik rekam dan klik ya. Selanjutnya masih sama seperti tadi, add data, kita ganti menjadi vendor dan jenisnya juga masih company. ID-nya adalah V003 dan nama perusahaannya adalah Iron Company. Sudah kita isi, bisa klik rekam dan klik ya. Sampai di sini kita sudah memasukkan semua nama perusahaan sebagai vendor. Selanjutnya adalah menginput saldo awal hutang usaha. Ini kita bisa tutup dulu. Lalu selanjutnya masuk ke menu setting, ke saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Di sini bisa dilihat masih kosong nama-nama pemasoknya. Maka di sini kita akan pilih baru. Di nama pemasok kita bisa klik di sini. Di sini terdapat nama-nama vendor yang telah kita masukkan. Yang pertama, kita bisa pilih PT Elektronik Indonesia. Tanggalnya adalah tanggal 11 Desember 2019. Kita ganti terlebih dahulu. Untuk nomor invoice-nya adalah INV01. Lalu nilai hutangnya yaitu sebesar 25 juta rupiah. Untuk hutang, di sini terdapat termin untuk mendapatkan diskon. Bisa kita lihat terminnya yaitu 2/10 N/30. Untuk menginputnya, di Zahir kita bisa klik term dan pembayaran. Di sini akan muncul untuk mengisi terminnya. Hari diskon kita isi 10 hari sesuai dengan termin 2/10 yang artinya akan dapat 2% jika membayar hutang dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal transaksi. Lalu hari jatuh tempo yaitu 30 hari sesuai dengan termin N/30 dengan diskon sebesar 2%. Denda keterlambatan itu tidak ada info, jadi kita bisa kosongkan saja. Jika ada termin, kolom-kolom ini harus diisi, karena jika tidak diisi, nanti pada saat membayar tidak akan dapat diskon. Lalu bisa kita klik rekam. Oke, dan di sini sudah muncul vendor pertama. Kita bisa klik baru lagi. Klik untuk ke vendor selanjutnya yaitu Supermarket Happy. Tanggalnya adalah 17 Agustus 2019.
Lalu nomor invoice-nya. Nilai hutangnya bisa kita isi yaitu sebesar Rp10.300.000. Klik term pembayaran. Terminnya masih sama seperti tadi, 20/30. Maka diskonnya yaitu 10, hari jatuh temponya 30, dan diskonnya adalah 2%. Denda keterlambatan kosong, jadi bisa kita rekam. Klik baru lagi untuk memasukkan vendor selanjutnya. Nama pemasok yaitu Iron Company. Tanggalnya adalah 22 Desember 2019. Sesuai yang ada di soal ini, kita bisa pilih. Lalu nomor invoice-nya adalah INV03. Ini kita copy paste. Lalu nilai hutangnya adalah sebesar Rp11.700.000. Untuk Iron Company ini tidak terdapat termin, jadi terminnya tidak perlu diisi, kita bisa langsung rekam saja. Di kanan bawah ini ada total yaitu 47 juta sesuai dengan yang ada di sini. Kita sudah selesai menginput saldo awal hutang usaha, kita bisa tutup. Oke, tadi kita sudah menginput saldo awal akun, kemudian saldo awal piutang usaha dan saldo awal utang usaha. Kemudian di sini saya akan menginput saldo awal aktiva per 31 Desember 2019. Di sini perlu diperhatikan bahwa di data yang saya miliki ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jadi disesuaikan saja dengan data yang dimiliki. Langsung saja kita ke menu data-data. Kita klik data harta tetap. Nah, di sini masih kosong, jadi kita tambahkan. Nah, peralatan yang dimiliki oleh PT Laundry Familia ini, yang pertama adalah mesin cuci. Oke, untuk kelompoknya, kita pilih mesin dan peralatan. Nah, di sini dari Zahir sendiri ini sudah disediakan kelompok aktiva untuk mesin dan peralatan. Tadi ini peralatan di sini ini sudah saya tambahkan. Tapi kalau kita ingin menambahkan kelompok aktiva baru, kita bisa klik baru. Di sini misalnya kita tulis peralatan. Nah, di sini metode penyusutannya adalah garis lurus. Kemudian kita tulis umur ekonomisnya, kita samakan saja dengan yang lain. 5 tahun. Kemudian untuk kode akunnya, untuk aset, kita cari peralatan. Nah, 2 kali. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya, kita pilih akumulasi depresiasi peralatan. 2 kali. Kemudian untuk depresiasinya, kita pilih beban akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini ya. Klik rekam. Nah, di sini nanti muncul kelompok aktiva baru. Nah, tadi yang sudah saya buat itu, nah ini. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian untuk tanggal belinya diperhatikan lagi, harus benar-benar sesuai dengan data. Karena kalau misalnya ada kesalahan dalam penginputan tanggal, apalagi tahunnya, itu sangat berpengaruh kepada nilai buku.
Nah, di sini tanggal beli dari mesin cuci adalah 3 Februari 2019. 3 Februari 2019. Dengan harga beli sebesar 7 juta. Nilai residunya adalah 1 juta. Input sesuai data ya. Dan umur ekonomisnya 5 tahun. Ini sudah sesuai dengan data yang saya miliki. Kemudian kita klik lengkap. Nah, di sini diperhatikan lagi metodenya, dipastikan lagi yaitu garis lurus, kemudian kode akunnya untuk aset, peralatan, kemudian akumulasi depresiasinya, akumulasi penyusutan peralatan, dan depresiasinya adalah beban penyusutan mesin dan peralatan. Nah, di sini ada tulisan tanggal perolehan di atas tanggal 15 akan dibebankan pada bulan berikutnya. Kita ikuti saja dengan sistemnya Zahir, kita klik rekam ya. Kalau ini sudah sesuai dengan data yang kita miliki, klik rekam. Nah, di sini ada warning, akumulasi beban aset harus diisi. Tapi di sini kita okekan saja, kita biarkan Zahir yang menghitung akumulasi penyusutan secara otomatis. Lalu di sini ada konfirmasi, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kita klik iya. Nah, nanti akan keluar di sini akumulasi bebannya berapa, beban per tahunnya berapa, kemudian terhitung dari tanggal berapa, nilai bukunya berapa. Jadi harus benar-benar tepat untuk tanggalnya. Nah, kalau terjadi kesalahan input, ini bisa diklik 2 kali atau di sini diedit. Jadi tidak perlu khawatir kalau terjadi ada kesalahan input, ini masih bisa diedit. Nah, ini karena tadi sudah betul semua datanya, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan ke peralatan yang kedua, yaitu setrika. Kita masukkan kelompoknya. Peralatan, tanggal belinya diperhatikan yaitu tanggal 9 April 2019. Dengan harga beli yaitu sebesar 1.500.000. Nilai residunya 300.000. Dan umur ekonomisnya 5 tahun. Pastikan lagi metodenya sudah benar. Kode akunnya sudah benar, klik rekam. Oke. Klik ya. Oke, keluar di sini. Kemudian tambahkan lagi. Sini kita mempunyai peralatan yaitu dryer laundry. Masukkan kelompoknya. Ini sudah benar ya peralatan. Tanggal belinya yaitu 5 Maret 2019. Harga belinya 6.500.000. Nilai residunya 500.000. Umur ekonomis 5 tahun, klik lengkap. Ya sudah benar, klik rekam. Oke, selanjutnya yang terakhir ada peralatan berupa AC. 5 tahun. Pada tanggal 21 Juni 2019. Harga belinya adalah 5 juta. Nilai residunya adalah 200.000. Umur ekonomis 5 tahun. Ini rekam. Nah, di sini sudah benar ya semuanya, datanya sudah terinput dengan benar. Kalau ada kesalahan, ini kita bisa edit. Ada di sini ada edit data, ada delete data, dan lain-lain. Jadi ini bisa digunakan ya. Jadi kalau ada kesalahan penginputan data bisa diedit atau dihapus, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian selanjutnya selain peralatan, ada juga kendaraan. Jadi kita tambahkan lagi. Untuk kendaraan yang pertama adalah motor.
merek PCX. Nah, untuk kelompoknya, karena motor, kita pilih kendaraan roda 2. Ini tidak masalah kalau umur ekonomisnya di sini 4 tahun dan berbeda dengan data yang kita miliki, tadi kita bisa edit. Kemudian tanggal belinya adalah 5 Januari 2019. Dengan harga beli sebesar 30 juta. Dan nilai residunya adalah sebesar 6 juta. Umur ekonomisnya tadi kita ganti ya, seperti yang data yang kita miliki. Di data yang saya miliki, umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Kemudian lengkap, ini sudah benar. Nah, ini kode akunnya untuk asetnya, ini masuknya ke kendaraan. Akumulasi depresiasinya masuk ke akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian untuk depresiasinya, itu masuk ke beban penyusutan kendaraan. Kita klik rekam. Oke, ya. Ya, kemudian yang terakhir ada kendaraan berupa mobil carry, mobil untuk laundry. Kelompoknya kita pilih kendaraan roda 4 karena berupa mobil. Ini kita ubah tanggalnya, dibeli pada tanggal 3 Maret 2019. Kemudian harga belinya adalah 400 juta. Dengan nilai residu sebesar 40 juta. Nah, umur ekonomisnya kita ganti, yaitu 15 tahun. Kita cek. Nah, untuk kode akunnya seperti ini. Kita klik rekam jika sudah benar. Oke, loading. Oke, klik ya. Oke, kita sudah menginput saldo awal aktiva per 31 Desember 2019. Jika semua data sudah terinput dengan benar, kita bisa klik tutup. Nah, tadi kan kita sudah menginput saldo awal, kemudian piutang, dan sampai aktiva. Kalau kita mau mengecek nih neraca, untuk sementara kita bisa klik laporan, kemudian double klik neraca standar. Nah, ini periodenya Januari tahun 2020 ya. Oke. Nah, di sini akan muncul nanti neracanya, total aktiva dan pasifanya dipastikan lagi sesuai dengan data yang dimiliki. Oke. Ini sudah benar sesuai data yang saya miliki. Total aktivanya 615 juta dan pasifanya juga 615 juta. Oke. Kita lanjut ke daftar transaksi. Di sini kita akan menginput transaksi yang ada. Transaksi yang pertama adalah pada tanggal 2 Januari 2020 dibeli 2 electric socket seharga Rp300.000 per pieces dari PT Electricity dengan term pembayaran 2/10 N/30. Karena di sini terdapat term pembayaran, berarti pembelian ini dilakukan secara kredit. Ini adalah pembelian aktiva tetap, berarti kita masuk ke menu pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Di sini masih kosong, maka kita bisa klik baru. Kita akan isi dulu bagian atasnya, bisa klik di nama pemasok. Belum ada nama PT Electricity, jadi kita klik baru. ID vendornya itu kita teruskan saja kode dari Laundry Familia, yaitu V004. Nama perusahaan itu ada PT Electricity, bisa kita copy paste atau diketik juga bisa. Tipenya yaitu vendor dan jenisnya company. Klik rekam dan ya. Setelah itu kita double klik di PT Electricity. Dan untuk nomor PO itu tidak ada info, maka bisa kita lewatkan, dan tanggalnya yaitu bisa kita isi 2 Januari 2020.
Di keterangan di sini supaya lebih jelas bisa kita tambahkan pembelian electric socket. Di bagian kanan atas, di sini kita bisa pilih jas karena kita membeli aktiva tetap, dan jangan pilih tunai karena pembeliannya dilakukan secara kredit. Deskripsi pesanan kita bisa ketik electric socket, lalu double klik pada kode. Ini termasuknya adalah ke peralatan, maka kita cari peralatan dan bisa kita double klik. Diterimanya adalah sejumlah 2 dan harganya yaitu 300.000 per pieces. Bisa kita ketik harganya di sini. Lalu totalnya akan berubah menjadi Rp600.000 dan untuk pajaknya itu tidak ada info, maka kita bisa kosongkan. Lalu tanggal pengirimannya itu sama dengan tanggal pembeliannya, kita isi saja 2 Januari 2020. Karena pembelian ini secara kredit, maka ada term pembayarannya. Maka bisa kita klik di sini, lalu hari diskonnya kita isi 10, hari jatuh temponya 30, dan diskonnya adalah 2%. Tidak ada denda keterlambatan, maka oke saja. Jika ada termin, jangan lupa dimasukkan supaya diskon dapat tercatat jika melakukan pembayaran dalam waktu diskon. Selanjutnya uang muka, itu tidak ada info juga. Dan di sini kita bisa klik saldo terhutang, kita bisa klik ke panahnya untuk mengecek bahwa nama akunnya adalah utang usaha. Di sini sudah benar, lanjutkan dan kita rekam. Sudah terekam, di sini kita klik batal. Jika ingin mengetahui jurnal transaksi ini sudah benar atau belum, kita bisa klik kanan di sini, lalu pilih jurnal voucher. Bisa dilihat jurnalnya adalah peralatan pada utang usaha sebesar Rp600.000. Sudah benar, maka kita klik batal dan bisa kita tutup. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dilakukan pembayaran di muka untuk sewa kantor sampai 3 Januari 2021 dengan jumlah Rp60 juta melalui bank kepada Bapak Hartono. Di sini kita bisa pilih kas dan bank. Lalu kita pilih kas keluar. Kas keluar ini bisa digunakan untuk transaksi baik ada uang bank yang keluar maupun uang kas yang keluar. Di sini belum ada apa-apa, maka kita akan buat data baru. Perhatikan akun kas di sini. Akun kas di sini kalau diklik akan muncul sumber-sumber uang Laundry Familia. Di sini bisa kita coba klik, ada kas kecil, kas USB, bank, dan bank USB. Kita klik bank karena sesuai informasi yang ada di soal bahwa dia membayar melalui bank. Maka di sini kita bisa pilih bank. Lalu penerima kita klik. Di sini belum ada Bapak Hartono, maka kita klik baru. Tipenya kita bisa ganti jadi others dan jenisnya yaitu personal. Namanya kita ketik Bapak Hartono. Selanjutnya kita rekam dan klik ya. Di sini sudah muncul Bapak Hartono, lalu kita double klik.
Nomor cek di sini sudah terisi otomatis oleh Zahir. Kita bisa pakai nomor ini karena di soal juga tidak terdapat info cek. Tanggalnya yaitu 3 Januari 2020. Lalu sebesarnya tidak perlu diketik. Untuk memo bisa kita tambahkan agar lebih jelas, tetapi didiamkan pun tidak masalah. Di sini bisa kita tulis pengeluaran sewa dibayar di muka. Di kode kita bisa double klik. Di sini diminta untuk memilih akunnya. Untuk transaksi ini adalah sewa dibayar di muka. Kita double klik. Kita input sebesar 60 juta rupiah. Sewa dibayar di muka ini adalah akun debitnya. Kita tidak perlu mengisi akun kreditnya karena kita sudah masuk ke kas keluar. Secara otomatis akun kreditnya akan mengikuti akun kas ini, yaitu bank. Selanjutnya di sebesar kita bisa klik saja, otomatis dia akan muncul sendiri sesuai dengan yang kita input di sini. Kalau sudah, kita bisa rekam, dan kalau lupa klik di sebesar, ketika direkam akan secara otomatis terisi. Ini bisa kita klik batal. Nah, di sini akan muncul satu transaksi yang sudah kita input tadi. Di sini juga ada checklist yang artinya sudah terbayarkan. Jika ingin mengetahui jurnal transaksi ini sudah benar atau belum, kita bisa klik kanan lalu jurnal voucher. Bisa dilihat jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada bank sebesar 60 juta. Kita bisa tutup saja. Transaksi selanjutnya yaitu dilakukan pembayaran hutang kepada PT Elektronik Indonesia dengan jumlah 25 juta melalui bank. Di saldo awal hutang usaha, bisa dilihat bahwa Laundry Familia masih memiliki hutang kepada PT Elektronik Indonesia sebesar 25 juta. Di sini diasumsikan bahwa Laundry Familia memiliki hutang atas pembelian barang elektronik kepada PT Elektronik Indonesia. Kita bisa pilih menu pembelian di Zahir, lalu pilih pembayaran hutang usaha. Di sini masih kosong, maka kita klik baru. Tadi transaksinya itu melalui bank, maka kita pilih bank. Penerimanya adalah PT Elektronik Indonesia. Tanggalnya yaitu 5 Januari 2020. Kemudian di nomor invoice itu bisa kita double klik, lalu pilih nomor invoice yang ini, yaitu milik PT Elektronik Indonesia. Muncul di sini dan sebenarnya terdapat termin. Namun karena pembayaran hutang sudah melewati batas waktu diskon, jadi tidak mendapat potongan. Jumlah yang dibayar yaitu 25 juta. Kemudian bisa kita klik di sebesar, lalu muncul. Sudah selesai, kita bisa rekam dan klik batal. Kita bisa klik kanan di sini untuk melihat jurnal vouchernya. Bisa kita lihat jurnalnya yaitu utang usaha pada bank sebesar 25 juta rupiah. Jurnalnya sudah benar, maka kita klik batal dan bisa kita tutup. Kita lanjut ke transaksi nomor 4. Pada tanggal 6 Januari 2020, diterima pembayaran atas piutang dari lokal boarding school sebesar 20.900.000. Piutang yang dibayarkan dari boarding school ini merupakan piutang yang tadi di awal usaha sudah kita catat. Jadi, kita langsung saja ke menu penjualan. Nah, di sini kita pilih pembayaran piutang usaha. Deskripsinya di sini adalah digunakan untuk mencatat penerimaan piutang. Sudah benar, kita double klik. Karena di sini masih kosong,
kita klik baru. Nah, akun kasnya di sini kita ubah karena pembayaran piutangnya secara tunai. Jadi kita ubah ke kas dari local boarding school. Kita double klik untuk cek nomornya. Di sini kita ikuti saja dari yang sudah disediakan dari Zahir karena tidak ada keterangan pada data yang saya miliki. Kemudian untuk tanggalnya kita masukkan di data yang saya miliki adalah 6 Januari 2020. Sebesarnya kita abaikan dulu. Nah, memonya di sini penerimaan piutang usaha. Jadi kita detailkan saja memonya karena nanti akan mempermudah bila kita melihat laporan keuangan. Nah, nomor invoice-nya kita double klik. Nah, di sini langsung ke nomor faktur invoice nomor 3 sebesar piutangnya. Kita double klik. Nah, jumlah yang dibayarnya adalah kebetulan dibayar secara lunas, yaitu 20.900.000. Kalau jumlah yang dibayarkannya itu tidak, misalnya kurang daripada jumlah piutangnya, di sini bisa kita edit. Nanti kalau sudah di sebesarnya kita double klik. Nah, sudah 20.900.000 rupiahnya sudah benar ya. Lalu kita klik rekam. Total. Nah, di sini sudah terinput, kita lihat jurnal vouchernya. Kas pada piutang usaha sudah betul ya. Kemudian kita transaksi nomor 5. Pada tanggal 10 Januari 2020, diterima pembayaran atas jasa laundry sebesar 3 juta dari local boarding school. Nah, diterima pendapatan atas jasa yang diberikan. Kita masih di menu yang sama, yaitu di menu penjualan. Kita klik invoice penjualan. Di sini untuk deskripsinya adalah digunakan untuk membuat invoice penjualan kepada pelanggan. Oke, sudah benar, kita klik 2 kali. Nah, karena di sini masih kosong, kita klik baru. Nah, di sini nama pelanggannya adalah local boarding school ya. Kalau misalnya pelanggannya itu baru lagi atau belum ada di daftar nama pelanggan, kita bisa klik baru. Nah, di sini nanti tinggal dituliskan saja nama pelanggannya. Nah, ini ya. Karena di sini sudah ada, yaitu dari local boarding school, kita pilih double klik. Kemudian tanggalnya jangan lupa diubah pada tanggal 10 Januari 2020. Nah, penjualan jasa laundry. Deskripsinya penjualan. Oke. Harganya ini kita tulis saya 1. Harganya adalah sebesar 3 juta rupiah. Di sini tanggal penerimaannya. Oke. Ini kode, oke, tadi terlewat. Ini kodenya kita tambahkan ya. Karena ini pendapatan jasa, kita cari akun pendapatan. Nah, pendapatan jasa. Ini ada pendapatan jasa 1. Kalau kita mau ubah, ini bisa saja kita edit. Nah, di sini ada perhatian, rekeningnya didasarkan untuk ada rubah peruntukannya. Jadi, pastikan Anda menyadari risiko yang dapat terjadi sebelum mengedit rekening ini. Kita klik OK saja. Nah, di sini kita nggak perlu edit yang lain-lainnya, kita hanya edit namanya, yaitu pendapatan jasa. Nah, udah, kita rekam. Nah, double klik. Oke.
sesuai. Tanggal pengirimannya kita samakan saja dengan tanggal faktur, yaitu 10 Januari 2020. Nah, di sini kalau ada salesman, ini bisa ditambahkan ya di sini baru. Nah, tapi karena tidak ada, jadi kita tidak perlu. Oke, sudah sesuai semuanya, kita klik. Oke. Sebelumnya ini nanti kode akun pembayaran tunai ini masuknya nanti ke kas. Kita pastikan masuk ke kas, kemudian kita klik rekam. Oke, batal. Nah, di sini jurnal vouchernya kas pada pendapatan jasa. Ini sudah benar ya. Batal. Stop. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 6. Pada tanggal 13 Januari 2020, disetorkan uang kas ke bank sebesar 25 juta. Karena ini menyetorkan uang kas ke bank, kita pilih menu kas dan bank. Ya, di sini kita pilih transfer kas. Di sini deskripsinya digunakan untuk mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Di sini kita melakukan transfer dari kas ke bank. Ini kita lakukan penyetoran biasanya kalau mungkin kasnya sudah berlebih, jadi kita langsung transfer ke bank. Nah, ini dari kas, untuk memastikan lagi, nggak apa-apa kita klik lagi. Nah, tadi kas. Nah, ke bank. Pada tanggal 13 Januari, oke, jangan lupa tanggalnya jangan sampai salah. Oke, ini refnya ini kita ikuti saja. Sebesar nilainya adalah 25 juta. Oke, keterangannya transfer kas ke bank ya. Oke, kalau sudah kita klik batal. Nah, batal. Kalau kita ingin mengecek apakah tadi sudah sukses gitu, sudah terinput, kita bisa ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita pilih transaksi jurnal umum. Di sini deskripsinya adalah digunakan untuk mencatat transaksi jurnal umum. Kita double klik. Nah, di sini ada ya transfer kas ke bank. Jurnal vouchernya nih udah sesuai ya. Oke, kalau ada kesalahan dari bank ke bank itu bisa diperbaiki. Nah, kalau sudah kita tutup, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Next, kita ke transaksi 7, yaitu dilakukan pembayaran utang pada tanggal 15 Januari 2020 kepada PT Electricity sejumlah 600.000 yang dibeli pada tanggal 2 Januari lalu. Pertama-tama kita bisa pilih metode purchasing atau pembelian, lalu klik account payable payment atau pembayaran utang, lalu klik new dan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa pilih cash account-nya di bank, lalu receive by-nya kita pilih PT Electricity. Setelah itu kita ini tuh nomor ceknya itu udah otomatis dari Zahirnya, jadi kita nggak bisa ganti. Tanggalnya kita bisa pilih 15 Januari 2020. Lalu kita pilih invoice number-nya itu sesuai dengan transaksi dan langsung keluar seperti ini. Setelah itu, jangan lupa untuk double klik di value-nya agar harganya itu muncul. Kalau udah, kita bisa klik save untuk menyelesaikan transaksi ini. Lanjut ke transaksi 8, yaitu dibeli aset tetap berupa satu set komputer dari PT Electricity seharga 15 juta secara tunai pada tanggal 18 Januari 2020. Kita bisa pilih metode purchasing atau pembelian, lalu klik purchase invoice, lalu klik new dan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa langsung isi vendor name-nya PT Electricity, pilih tanggalnya 18 Januari 2020,
Dan karena ini pembelian secara tunai, kita bisa pilih service dan cash. Lalu isi order description-nya menjadi komputer, kodenya pilih peralatan, diterimanya kita bisa pilih 1, terus unit price-nya kita isi 15 juta. Selain itu delivery date-nya juga kita isi sesuai dengan tanggal transaksinya. Habis itu kita bisa langsung save aja. Lanjut ke transaksi 9, yaitu pengambilan Prive oleh Ibu Lia sebesar 5 juta pada tanggal 20 Januari 2020. Untuk memasukkan transaksi ini, kita pertama-tama pilih Cash and Bank, lalu kita pilih Cash Distribution, klik New, terus receive by-nya itu kita tambahin baru, kita bisa pilih Others, dan personal, namanya kita ganti Ibu Lia, namanya kita pilih Ibu Lia, lalu kita klik save. Nah, kita jadiin receive by-nya itu Ibu Lia, terus kita pilih tanggalnya itu 20 Januari, dan kodenya kita ganti menjadi Prive. Kalau misalnya belum ada Prive, itu kita bisa tambahin baru, kodenya itu pertama-tama kita pilih kode yang modal, karena Prive itu termasuk bagian dari modal. Terus habis itu tinggal kita ketik aja Prive, terus habis itu tambahkan. Setelah itu pokoknya kita udah isi itu Prive, kita tambahin jumlah Prive-nya, kita isi jumlah Prive-nya sebesar 5 juta. Setelah itu kita jangan lupa untuk double klik di value-nya agar muncul gitu harganya. Setelah itu kita bisa klik save untuk merekam transaksi ini. Selanjutnya, transaksi 10. Pada tanggal 21 Januari dilakukan pembayaran listrik, air, dan telepon kepada Bapak Yudi sebesar 5 juta rupiah dengan klasifikasi beban air 2 juta, beban listrik 2.500.000, dan beban telepon 500.000. Oke, yang pertama kita klik menu kas dan bank. Selanjutnya adalah kas keluar. Oke, kita klik baru. Nah, di sini kita isi. Aku akan akun kasnya karena tunai ya, kita isi kas. Oke, penerimanya di sini belum ada Bapak Yudi, jadi kita isi baru. Kita klik baru. Selanjutnya kita klik ini others, perusahaannya. Ini personal ya, nanti kita isi di sini personal. Bapak Yudi. Namanya Bapak Yudi, others, personal. Oke, kita klik rekam. Ya, saya Bapak Yudi. Oke, Bapak Yudi, pengeluarannya adalah pembayaran listrik, air, dan telepon. Sini kita klik tanggalnya ya, tadi tanggal 21 Januari. Oke, 2020. Oke. Sini kita klik kode akunnya. Yang pertama tadi ada beban air. Beban air. Oke, beban air itu sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya ada beban listrik. Oke, sebesar 2.500.000 ya, 2.500.000. Selanjutnya beban telepon itu adalah 500.000. Oke, setelah selesai, sini kita klik tuh sebesar, isi langsung muncul ya, tadi 5 juta total dari ini semua. Kita klik rekam.
Oke, selanjutnya transaksi 11. Pada tanggal 25 Januari dibayarkan gaji karyawan sebesar 10 juta melalui bank. Oke, kita di sini bakal ya tadi. Terus di sini sudah muncul tadi Bapak Yudi, kita klik baru. Kita klik baru akun kasnya karena dikirimnya melalui bank, kita isi akun kasnya bank, penerimanya karyawan. Sini belum ada ya, kita klik baru. Sini oke, karyawan ya. Di sini namanya juga tidak tertera, jadi kita klik karyawan. Oke. Rekam. Oke. Di sini kita cari beban gaji. Nah ya, beban gaji ya. Beban gaji nanti. Oke. Sini nilainya adalah 10 juta. Tuh. Jangan lupa tadi diisi ya memonya. Pengeluarannya adalah pengeluaran pembayaran gaji. Oke, tanggalnya itu tadi tanggal 25 Januari 2020. Oke, setelah selesai semua kita rekam. Selanjutnya adalah transaksi 12. Transaksi 12 itu pada tanggal 30 Januari dilakukan pembebanan biaya sewa kantor sebesar 5 juta untuk bulan ini yang telah dibayar pada 3 Januari 2020 untuk 12 bulan. Oke, pertama kita klik ini buku besar. Lalu transaksi jurnal umum. Kita klik baru. Oke, ini tadi batal dulu. Kita klik baru. Di sini tadi tanggal 30 Januari 2020. Oke. Di sini nama akunnya berarti beban sewa ya. Beban sewa. Ini beban sewa kantor. Oke, selanjutnya bawahnya kita berarti sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka. Gimana ya? Sewa dibayar di muka. Ini dia, sewa dibayar di muka. Oke, sebesar 5 juta. Ya, sudah sesuai ya debit kreditnya. Lalu kita di sini keterangannya kita isi sewa kantor. Oke, selesai.